Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya, Bidang Susi, ditulis oleh Rianti_I. Hari ini pertama kali posyandu diadakan di Desa Tunggal Jaya. Nama desa yang juga menjadi nama puskesmas induk, di mana aku sedang menjalankan ikatan dinas sebagai bidan di desa selama 3 tahun. Begitu sampai di puskesmas, aku langsung mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kubawa untuk keperluan posyandu. Aku membawa KMS bayi atau kartu menuju sehat. Meskipun para kader sudah dibagi saat pelatihan di puskesmas induk waktu itu. Barangkali saja ada kekurangan. Buku catatan imunisasi, beberapa spuit, dan 1 blok jarum suntik, kapas alkohol, serta paracetamol. Terakhir, aku menuju ke ruangan imunisasi, di mana freezer untuk menyimpan vaksin ditaruh. Aku lalu mengontrol suhunya, kemudian memasukkan beberapa vial dan ampul vaksin ke dalam termos vaksin yang sudah diisi 2 buah es batu berukuran besar. Aku mengambil 1 ampul vaksin BCG beserta pelarutnya, 2 vial vaksin DPT dan polio, dan 1 vial vaksin campak beserta pelarutnya. Setelah semuanya siap, aku duduk di salah satu bangku yang ada di ruang tunggu pasien. Aku menunggu yang akan mengantarkan, Kak Agus atau Kak Edi, karena kulihat mereka sedang berada di ruangan kepala puskesmas. Nah tuh, Mbak Susi sudah menunggu, kata Dokter Danis yang keluar dari ruangan. Setelah selama 7 menit aku menunggu Kak Agus dan Kak Edi selesai dari ruang kepala puskesmas. Aku tersenyum. Nunggu yang mau ngantar ke posyandu, Dok, kataku. Agus atau Edi yang mau mengantar Mbak Susi ke posyandu? Tanya Dokter Danis. Biar diantar saya saja, Dok, kata Kak Agus. Ayo Sus, lanjutnya. Dia mulai membantu membawakan termos yang berisi vaksin. Ya sudah, hati-hati di jalan, kata Dokter Danis. Aku segera beranjak dari duduk dan mengikuti Kak Agus ke tempat parkir. Kak Agus menaruh termos vaksin di depan. Aku lalu segera naik di jok belakang motor. Lalu, motor yang kami naiki berjalan perlahan meninggalkan halaman puskesmas induk menuju posyandu Mawar. Sekitar 15 menit kami sampai di tujuan. Posyandu diadakan di rumah Bu Ani, yang juga menjadi kader di posyandu itu. Sebuah rumah yang sederhana, masih berdinding papan, namun terlihat asri dan cantik, karena bermacam bunga dan tanaman tumbuh di halaman rumah. Juga terlihat bersih dan rapi. Suasana sudah ramai, ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita sudah berkumpul. Aku dan Kak Agus segera turun dari motor dan menuju ke salah satu meja yang ada di teras itu. Meja 3 karena kulihat kosong. Ada 4 buah meja di sana. Di meja 1 ada Bu Ani yang sedang menimbang bayi. Di meja 2 ada Bu Bina yang sedang mencatat KMS. Meja 3 kosong dan meja 4 ada seorang ibu yang sedang membagikan bubur kacang hijau sebagai makanan tambahan. Lalu kami menyalami ketiga ibu itu. Sudah dari tadi ya Bu? Tanyaku pada Bu Ani. Iya Bu. Aku lalu mengambil KMS yang sudah diisi, kemudian memanggil satu demi satu nama bayi yang akan mendapatkan imunisasi. Hampir jam 11 siang posyandu baru selesai. Jumlah kunjungan ada 55 bayi dan balita, 20 bayi yang mendapatkan imunisasi, dan selebihnya hanya ditimbang dan mendapatkan makanan tambahan. Banyak juga ya Bu, bayi dan balita di sini, kataku, setelah semua pengunjung posyandu selesai dilayani. Iya Bu Bidan,
Itu tadi belum semuanya datang. Ada ibunya yang masih di kebun, ada juga yang sedang gak di rumah, kata Bu Ani. Oh gitu, berarti bulan depan lebih banyak dari tadi ya kalau mereka datang semua. Bulan depan nanti kami usahakan agar datang semua, Bu, kata Bu Bina. Kami lalu berbincang sebentar mengenai posyandu. Sebelum pulang, Kak Agus menyarankan untuk membuat nama papan di posyandu agar masyarakat sekitar tahu kalau di Desa Tunggal Jaya sudah ada posyandu. Setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, kami pun pamit pulang. Kak, kita ke rumah Mak Paraji ya. Tadi aku nggak lihat dia datang di posyandu, kataku pada Kak Agus sebelum naik di sadel belakang. Mau ngapain? Mau nanya soal perempuan yang bunuh diri itu? Tanya Kak Agus. Iya, siapa tahu dia ada di rumah. Kan bisa langsung dengar ceritanya, nggak penasaran lagi. Kak Agus menganggukkan kepala dan motor yang kami naiki pun melaju ke arah rumah Mak Paraji. Sesampainya di rumah Mak Paraji, kami mengetuk pintu dan mengucapkan salam berulang kali. Namun tak ada jawaban. Gak ada orang. Kita pulang saja yuk Kak, kataku. Kak Agus tak menjawab. Dia berjalan mengelilingi rumah Mak Paraji. Aku mengikutinya. Di belakang rumah, kami melihat ada orang yang sedang mencari rumput. Lalu kami pun menghampirinya. Bu, maaf, Mak Paraji kemana ya? Tanya Kak Agus. Ibu itu menghentikan pekerjaannya lalu memandang ke arah kami. Tidak tahu ya Pak, rumah saya jauh sih dari sini. Coba tanya rumah itu, kata ibu itu sambil menuju ke arah sebuah rumah yang tak jauh dari rumah Mak Paraji. Oh, saya kira ibu yang punya rumah itu, kata Kak Agus. Bukan Pak, saya cuma nyari rumput di sini. Kalau begitu kami permisi ya Bu. Kami akan tanya ke rumah itu, kata Kak Agus. Si ibu mengangguk. Iya Pak. Aku dan Kak Agus segera meninggalkan pekarangan belakang rumah Mak Paraji. Kami lalu menuju rumah yang dimaksud oleh si ibu pencari rumput tadi. Jaraknya agak jauh, sekitar 100 meter. Sesampainya di depan rumah itu, tak ada juga orang yang terlihat. Suasana sangat sepi. Gak ada juga orangnya kayaknya Pak, kataku. Iya, sepi banget. Kita pulang aja yuk, besok lagi kita kesini, kata Kak Agus. Aku mengangguk. Kami lalu kembali ke rumah Mak Paraji untuk mengambil motor. Baru saja Kak Agus akan menghidupkan mesin motornya, ada seorang bapak yang lewat di depan rumah Mak Paraji. Kak Agus lalu memanggilnya. Dia segera turun dari motor dan menghampiri bapak itu. Pak, maaf, tahu Mak Paraji kemana ya? Tanya Kak Agus. Sama seperti ibu pencari rumput tadi, si bapak pun memperhatikan kami. Mak Paraji sedang ke kota Beringin Utara, kata si bapak. Oh, pantas saja seminggu ini gak kelihatan, kata Kak Agus sok tahu. Pulangnya kira-kira kapan ya Pak? Tanyaku. Wah, kurang tahu juga saya. Soalnya dia di kota sedang ngurus anaknya. Aku dan Kak Agus saling berpandangan. Tak tahu dengan perkataan bapak itu. Baru saja aku akan bertanya lebih lanjut. Si bapak sudah berlalu. Apa ya maksudnya Mak Paraji sedang ngurus anaknya di kota? Tanyaku. Udah yuk kita pulang aja. Besok aja kalau Mak Paraji udah pulang kita tanya lagi, kata Kak Agus sembari menghidupkan mesin motornya. Kami pun akhirnya pulang tanpa bertemu dengan Mak Paraji. Aku semakin penasaran dan tentu saja ingin mengetahui cerita yang sesungguhnya. Sesampainya di puskesmas, aku langsung membereskan semua barang yang tadi kami bawa. Menyimpan kembali obat, jarum suntik, dan spuit yang tadi pakai pada tempatnya. Sementara Kak Agus menyimpan cairan vaksin di dalam freezer. Gimana posyandunya? Tanya Kak Edi. Dia masih berada di puskesmas, mungkin sengaja menunggu Kak Agus. Sementara Dokter Danis dan Pak Udin udah gak ada. Pasti udah pulang, karena memang sudah waktunya jam pulang kerja. Lumayan ramai, jawabku. Aku lalu duduk di sebelah Kak Edi. Baguslah,
Berarti warga desanya antusias, kata Kak Edi lagi. Iya, tapi yang bikin penasaran gak ketemu, kata Kak Agus yang udah selesai membereskan cairan vaksin. Siapa yang bikin penasaran? Tanya Kak Edi dengan mimik muka bingung. Aku dan Kak Agus tertawa. Mak parah jika dia gak ada di rumah. Tadi kami ke rumahnya, tapi dikunci. Tanya orang, katanya udah seminggu pergi ke kota, sedang ngurus anaknya, kataku. Kak Edi manggut-manggut. Memangnya anaknya kenapa? Tanya Kak Edi. Itulah yang aku penasaran. Apa ada hubungannya sama hantu yang selalu kulihat ya? Coba tanya Bu Yati aja yang deket, kata Kak Edi. Bu Yati juga sama saja, susah banget ditemui. Udah kayak orang penting aja, kataku sambil terkekeh. Kak Edi dan Kak Agus ikut tertawa. Ini Bu Yati belum datang, Kak, tanyaku. Kayaknya belum pulang dia. Pak Udin tadi nitip kunci agar aku yang mengunci puskesmas, jawab Kak Edi sambil memperlihatkan kunci yang udah diikat menjadi satu. Oh, aku pulang dulu ya, Kak, pamitku pada Kak Agus dan Kak Edi, lalu berjalan pulang. Di rumah kulihat Jumina sedang makan pisang Ambon. Ada satu sisir juga di atas meja. Jum, dapat pisang dari mana? Tanyaku. Tadi emak kesini bawa pisang, katanya oleh-oleh untuk Bu Bidan, jawab Jumina. Loh, Bu Yati sudah pulang? Kapan? Kok nggak ke puskes nutup pintu? Iya Bu, sudah, barusan saja. Oh pantes, mungkin Bu Yati masih capek. Kamu sudah sholat, Jum? Sudah. Aku lalu pergi ke kamar, berganti pakaian. Setelah itu, mengambil air wudhu dan sholat. Sore harinya, aku sengaja duduk di teras depan dengan Jumina, berharap melihat Bu Yati sedang di depan rumahnya. Aku ingin memanggilnya agar main ke tempatku. Namun, hingga menjelang maghrib, Bu Yati tak nampak batang hidungnya. Jum, masuk yuk. Ditutup pintu dan semua hordengnya, kataku. Begitu terdengar suara azan maghrib berkumandang, aku lalu masuk menuju dapur, bermaksud akan menyalakan lampu. Sementara Jumina menutup pintu dan semua hordeng. Namun betapa aku terkejut saat sampai di dapur. Sosok hantu perempuan itu terlihat sedang berdiri di sudut sebelah kanan, lemas ketika kedua kakiku. Aku menjerit dengan kuat karena sakitnya kaget. Bergegas aku mengambur keluar, sampai menabrak Jumina yang sedang berada di ruang tengah. Melihat aku ketakutan, Jumina mendekati. Mungkin dia juga merasa takut. Aku mengatur nafas yang tak beraturan. Ada hantu ya, Bu? Tanya Jumina polos. Aku hanya bisa mengangguk. Iya, Jum. Setelah agak tenang, aku mengajak Jumina untuk menemani ke dapur. Hari sudah mulai gelap. Tak mungkin aku diam dalam ketakutan saja. Sementara lampu belum dinyalakan. Kubuka pinggir pintu dapur perlahan dengan jari. Kuamati sudut di mana tadi sesosok makhluk berdiri di sana. Sudah tak ada. Segera aku mengambil 2 buah lampu. Begitupun Jumina. Lalu kami membawanya ke ruang tengah dan menyalakannya. Cepat kamu wudhu, Jum, gantian. Nanti keburu habis waktu maghribnya, kataku. Setelah selesai menyalakan keempat lampu dan menaruhnya di beberapa tempat. 1 di ruang tamu, 1 di ruang tengah, 1 di kamar dan 1 lagi di kamar mandi. Jumina lalu beranjak menuju kamar mandi dengan membawa lampu, bergantian denganku. Lalu kami sholat berjamaah. Sebelum menjelang waktu Isya, kami makan. Jumina lalu mengerjakan PR. Selesai makan, setelah itu kami sholat Isya dan beranjak tidur. Di kamar, mataku tak bisa juga dipejamkan. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10:30 malam. Kulihat Jumina sudah tidur dengan pulasnya. Kenapa hantu itu hanya datang di sini? Kenapa tak di rumah yang ditempati oleh Pak Udin atau Dokter Danis? Banyak pertanyaan yang menggelayut di kepala tentang sosok hantu itu. Aku makin merasa penasaran. Memang dia tak mengganggu, tapi sosoknya yang menyeramkan telah membuatku merasa takut melihatnya.
Malam semakin larut. Udara semakin dingin kurasakan. Berulang kali aku menguap. Sudah merasa sangat mengantuk sebetulnya. Namun, mataku tak juga bisa kupejamkan. Aku melihat jam di dinding kamar. Sudah mendekati pukul 12 tengah malam. Tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk berdiri. Cepat-cepat aku mengambil selimut dan menutupi seluruh badan. Membaca doa yang aku bisa sambil berusaha memejamkan mata. Bu bidan, Bu, tolong saya, Bu. Terdengar sebuah suara. Sangat dekat. Aku tak berani membuka selimut. Aku sudah tahu pasti suara siapa gerangan itu. Aku tak mau lagi melihat wajahnya yang menyeramkan. Bu bidan, Bu, tolong saya, Bu. Suara itu belum juga berhenti. Terdengar sangat memilukan. Terjadi perang batin di dalam hatiku, antara takut dan merasa kasihan. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur dan suara itu tak terdengar lagi olehku. Sementara itu, di sisi lain, Bu, kok Mak Paraji gak pernah datang ke posyandu ya? Tanyaku pada ibu-ibu kader saat posyandu telah selesai. Aku dan Kak Edi sedang berada di posyandu Melati. 2 bulan posyandu diadakan di desa Tunggaljaya dengan jumlah posyandu 3 buah. Berarti sudah 6 kali kunjungan. Tapi tak pernah sekalipun aku melihat Mak Paraji datang di salah satu posyandu itu. Awalnya, aku tak memperhatikan. Karena jumlah kunjungan yang membludak di setiap posyandu. Namun setelah 6 kali kunjungan aku merasa penasaran juga. Padahal sebelumnya aku sudah pernah bilang padanya agar hadir di setiap kegiatan posyandu. Ibu-ibu kader saling berpandangan. Lalu mereka saling sikut. Aku jadi curiga dan makin rasa penasaran. Pasti ada yang mereka sembunyikan. Ada apa, Bu? Kok saling sikut gitu? Memangnya kenapa dengan Mak Paraji? Apa yang sudah terjadi sama dia? Tanyaku. Bu bidan apa belum pernah dengar soal Mak Paraji? Tanya Bu Endang. Aku mengernyitkan dahi. Belum, Bu. Memang ada soal apa dengan Mak Paraji? Bu Endang dan Bu Vivi saling berpandangan. Maaf kalau gitu, Bu. Saya tidak berani cerita, kata Bu Endang. Tentu saja membuatku merasa bingung. Loh, kok gitu? Memangnya kenapa Bu Endang gak berani cerita? Bukannya kalau saya belum pernah dengar kan harusnya diberitahu, kataku. Bu Endang diam saja. Dia tak berani memandangku. Aku berusaha membujuknya agar mau menceritakan apa yang dia ketahui tentang Mak Paraji. Tapi tak berhasil. Dia tetap bergeming. Kami sudah pernah beberapa kali ke rumah Mak Paraji, Bu. Ingin bertanya tentang banyak hal, tapi gak pernah ketemu. Kalau ibu-ibu ada yang tahu soal Mak Paraji kan mungkin lebih baik cerita ke kami, biar kami tahu ada apa sebetulnya. Jadi kami gak bolak-balik datang ke rumah Mak Paraji, kata Kak Edi. Pasti dia juga merasa penasaran seperti aku. Bu Endang melihat ke arah Bu Fitri, seperti meminta pendapat. Tapi kulihat Bu Vivi diam saja. Mungkin dia juga merasa bingung harus bagaimana. Akhirnya, aku dan Kak Edi tak lagi memaksa mereka untuk bercerita. Kami mengobrol tentang hal yang lain. Setelah itu lalu pamit pulang. Kak, ngerasa aneh nggak tadi? Tanyaku pada Kak Edi. Begitu kami sampai puskesmas. Aneh apanya? Tanya Kak Agus yang sedang duduk menunggu Kak Edi pulang posyandu. Mereka akan pergi memancing katanya. Itu tadi Bu Endang kader sama Bu Vivi. Aku tanya kok gak pernah lihat Mak Paraji selama posyandu. Bu Endang tanya apa aku belum dengar soal Mak Paraji. Aku jawab belum. Kan emang beberapa kali kita ke rumahnya gak pernah ketemu. Bu Endang malah gak mau cerita karena aku belum dengar beritanya. Aneh kan? Kalau udah denger mah ngapain juga aku tanya mereka. Kak Edi juga lalu ikut bercerita soal kami selama di posyandu tadi. Iya juga sih,
Aneh, kata Kak Agus setelah mendengar cerita kami berdua. Buyati juga kok aku nggak pernah ketemu ya. Apa dia nggak pernah nutup pintu puskes lagi apa? Tanyaku. Kamu tinggal ke rumahnya saja sus. Apa susahnya? Kata Kak Agus. Gak usah disuruh kalau itu sih kak. Aku tiap kali ke sana Buyati belum pulang dari kebun. Masa mau malam-malam aku datang ke sana? Kak Edi dan Kak Agus terkekeh mendengar nada bicaraku yang agak sewa. Udah, aku pulang dulu. Belum sholat sama udah lapar nih, kataku sembari berjalan pulang, meninggalkan Kak Edi dan Kak Agus yang masih berada di puskesmas. Sedangkan Pak Udin dan Dokter Danis sudah pulang terlebih dahulu, karena memang jam kerja sudah selesai. Di sisi lain, Jum, coba kamu lihat di rumahmu, Buyati ada nggak? Kalau ada suruh kesini ya, saya ingin ketemu. Bilang kalau ada yang mau saya tanyakan, kataku pada Juminah pada sore harinya. Dia sedang membaca buku di teras depan. Iya bu, kata Juminah. Dia lalu memakai sandal dan bergegas pulang ke rumahnya. Aku melihat dari teras sampai dia tak terlihat oleh mataku. 5 menit berlalu, Juminah belum juga muncul. Aku mencoba melihat ke arah rumahnya. Tak terlihat siapapun. Aku lalu naik ke atas kursi, tapi tetap tak melihat siapapun di rumah Buyati. Kemana Juminah? Apa Buyati ada di rumah ya? Jadi sedang mengobrol dengan Juminah. Begitu pikirku. Karena emang selama ikut denganku, Juminah tak pernah pulang ke rumahnya. Buyati pun jarang datang menengok Juminah. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku melihat jam dinding sudah hampir 10 menit berlalu. Juminah berada di rumahnya. Tapi belum ada tanda-tanda kemunculannya. Sedang apa sebetulnya Juminah di sana? Apa Buyati masih menahan kepulangannya karena masih merasa kangen? Entahlah, aku tiba-tiba merasa khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan Juminah. Baru saja aku akan menyusul Juminah ke rumahnya. Nampak olehku Juminah keluar dari rumahnya. Terlihat dia setengah berlari pulang ke rumah puskesmas yang kutempati. Aku bernafas lega. Tapi dia sendiri. Tak ada Buyati bersamanya. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Juminah melepas sandalnya. Lalu dia duduk di teras depan. Aku membiarkannya agar agak tenang. Aku lalu mengambil segelas air bening dan memberikan padanya. Juminah langsung meminumnya sampai tak tersisa. Buyati ada nggak Jum? Tanyaku setelah kulihat Juminah agak tenang. Tak lagi terengah-engah. Dia menggeleng. Gak ada bu. Loh, gak ada kok, kamu lama banget tadi di rumah. Kamu ngapain memangnya Jum? Juminah memandangku sekilas. Lalu matanya menatap ke arah depan. Saya berberes dulu bu. Kasihan emak. Pasti gak sempet nyapu tadi. Jawab Juminah sambil menunduk. Mungkin dia merasa takut aku akan memarahinya. Aku tersenyum. Anak yang baik, kataku dalam hati. Dia sangat sayang pada ibunya. Oh, dikira ngapain? Saya khawatir. Makanya tadi mau saya susul. Kamu udah nongol dulu, kataku. Hingga menjelang maghrib, aku dan Juminah duduk di teras depan, berharap akan melihat Buyati. Tapi ternyata sampai azan maghrib berkumandang, Buyati tak nampak batang hidungnya. Masuk ya Jum, ajakku pada Juminah. Aku tak berani masuk sendiri ke dalam. Masih teringat kejadian kemarin sore, di mana sosok hantu perempuan itu ada di sudut dapur. Aku melihatnya saat akan mengambil lampu tempel yang akan dinyalakan. Kamu sekalian wudhu Jum? Biar saya nyalain lampu, kataku sembari menutup semua hordeng. Juminah segera ke kamar mandi dan aku ke dapur mengambil lampu. Saat lampu menyala, aku hampir melompat karena kaget. Sosok hantu perempuan itu ada di sudut ruang tengah. Bergegas aku menuju kamar mandi, mengambil air wudhu dan menarik tangan Juminah untuk masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Hari berganti. Jum, kita ke rumahmu yuk. Mumpung masih pagi.
Bu Yati pasti belum berangkat ke kebun, ajakku pada Jumina. Aku sengaja dan sudah merencanakan hari Minggu akan datang ke rumah Bu Yati sebelum dia berangkat ke kebun. Aku mau menanyakan soal sosok hantu perempuan itu. Aku benar-benar penasaran dibuatnya. Tanpa banyak bertanya, Jumina mengikutiku dari belakang menuju rumahnya. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sembari mengetuk pintu rumah Bu Yati. Waalaikumsalam. Terdengar suara Bu Yati menyahut salamku dari dalam. Tak lama pintu terbuka. Bu Yati nampak terkejut saat melihat aku yang datang. Bu Bidan, tumben amat. Ada apa, Bu? Tanya Bu Yati. Dia terlihat gugup. Aku tersenyum. Enggak ada apa-apa kok, Bu. Ingin main saja. Soalnya sudah lama sekali saya nggak ketemu Bu Yati. Oh, mari Bu, silakan masuk. Bikin minum, Cum, kata Bu Yati. Nggak usah bikin minum, Bu. Saya cuma sebentar aja kok. Cuma ingin tanya sesuatu, kataku sembari duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Tanya apa, Bu? Tanya Bu Yati masih dengan wajah yang bingung. Ibu mau ke kebun jam berapa? Tanyaku. Aku tak enak juga jika membuat Bu Yati terlambat pergi ke kebun karena kedatanganku. Kebetulan hari ini saya tidak ke kebun, Bu. Mau istirahat dulu, capek, jawab Bu Yati. Membuatku merasa lega, tentu saja. Wah, kebetulan kalau gitu, Bu. Saya bisa dengar cerita Bu Yati dan tanya-tanya. Bu Yati tersenyum. Memangnya Bu Bidan mau tanya soal apa? Tanya Bu Yati. Aku menarik napas panjang. Soal hantu yang beberapa kali saya lihat di perumahan Puskes, Bu, kataku. Bu Bidan juga didatangi? Tanya Bu Yati. Aku mengangguk. Iya, Bu, bahkan sudah beberapa kali. Aku lalu menceritakan sosok hantu perempuan itu yang berulang kali datang. Juga saat aku mengantarnya pulang dan hilang di lokasi pemakaman. Kata Bu Lastri, istri Pak Udin, perempuan itu bernama Lina dan tinggal di sebelah rumah Bu Yati. Malah Bu Yati yang melihat pertama kali waktu dia meninggal gantung diri. Saya ingin dengar langsung cerita Bu Yati yang sebenarnya seperti apa, kataku. Bu Yati lalu bercerita tentang sosok hantu perempuan yang sering terlihat oleh warga desa Tunggal Jaya. Dia bernama Lina, anak tunggal dari pasangan suami istri yang tinggal di rumah depan puskesmas. Dia sekolah di sebuah SMA yang ada di kabupaten. Karena jarak tempuh yang jauh, orang tua Lina mencarikan tempat indekos yang dekat dengan sekolahnya. Lina pulang ke desa Tunggal Jaya hanya sekali setiap bulan atau saat libur panjang. Dia tak banyak bergaul karena memang tak ada teman sebayanya yang bersekolah sampai ke jenjang SMA. Ketika liburan panjang kenaikan kelas 3 SMA, Lina pulang. Saat itu kedua orang tuanya sedang berada di Pulau Jawa karena suatu urusan. Lina menemui Mak Paraji untuk mengurut badannya. Betapa terkejut Mak Paraji saat memegang perut Lina, ternyata dia sedang hamil. Ketika ditanya oleh Mak Paraji, Lina mengakuinya dan meminta agar Mak Paraji menggugurkan kandungannya. Tentu saja keinginan itu ditolak oleh Mak Paraji. 3 hari dari kejadian itu, Bu Yati menemukan Lina sudah menjadi mayat. Dia meninggal dengan cara gantung diri di dapur rumahnya. Waktu itu, Bu Yati akan mengantarkan singkong goreng, dan betapa terkejutnya dia saat mengintip dari dinding dapur. Lina sudah menggantung dengan lidah terjulur. Bergegas Bu Yati memanggil warga terdekat. Beberapa orang laki-laki kemudian menurunkan mayat Lina dan segera diurus pemakamannya, tanpa menunggu kedua orang tuanya datang, karena khawatir akan membusuk dan menimbulkan bau yang tak sedap. Seperti itu ceritanya, Bu, kata Bu Yati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mengucap istighfar berkali-kali. Tak habis pikir dengan jalan pikiran Lina. Sudahlah menanggung dosa zina,
masih juga ditambah lagi dengan dosa bunuh diri. Ternyata bisikan setan sangatlah mengerikan. Jika tak mempunyai iman, itulah sebabnya dalam setiap kesempatan kita diajarkan untuk selalu berzikir, mengingat Allah, agar kita selalu mendapat lindungannya. Jadi sekarang rumah itu kosong, Bu? Tanyaku. Iya, tapi kadang bapaknya Lina datang untuk mengurus kebun yang ada di belakang rumah. Biasanya sebulan sekali. Terus, laki-laki yang menghamili Lina siapa, Bu? Tanyaku. Bu Yati tak segera menjawab pertanyaanku. Kelihatan sekali kalau dia agak terkejut. Mungkin tak menyangka aku akan bertanya tentang hal itu. Soalnya saya heran, Bu. Rumah Lina kan di sebelah rumah Bu Yati. Tapi waktu saya nganter kok dia bilangnya rumahnya di sebelah rumah Mak Paraji, kataku. Mataku menatap tajam ke arah wajah Bu Yati. Aku ingin memastikan apakah dia berbohong atau tidak dengan ceritanya. Terlihat Bu Yati gelisah mendengar pertanyaanku. Dia tak berani menatap wajahku. Dia hanya tersenyum tipis tapi tak menjawab pertanyaanku. Apakah kematian Lina ada hubungannya dengan Mak Paraji, Bu? Soalnya 2 bulan ini saya nggak ketemu sama dia. Di posyandu juga nggak ada. Saya pernah beberapa kali ke rumahnya sama Kak Edi dan Kak Agus, tapi juga nggak ada. Bu Yati menatapku, seakan ragu untuk mengatakan sesuatu. Aku harus menunggu beberapa saat kemudian. Bu Yati melanjutkan ceritanya. Laki-laki yang menghamili Lina adalah anak Mak Paraji. Awalnya Mak Paraji mau membantu Lina untuk menggugurkan kandungannya. Tapi setelah Mak Paraji menanyakan siapa bapak dari bayinya, dan Lina bilang kalau bapak dari bayi yang dikandungnya adalah anak Mak Paraji. Mak Paraji tak bersedia lagi membantunya. Bahkan saat Lina meninggal, Mak Paraji yang melapor ke pihak yang berwajib dan menceritakan semua kejadian yang dia ketahui dari cerita Lina. Sekarang anak Mak Paraji sudah di penjara. Makanya Mak Paraji sering ke kota untuk nengok anaknya di penjara, Bu, kata Bu Yati mengakhiri ceritanya. Aku menarik nafas panjang. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaranku selama ini. Keesokan harinya, aku kemudian menceritakan apa yang baru saja ku dengar dari Bu Yati pada Kak Edi dan Kak Agus, agar mereka tak lagi merasa penasaran sepertiku pada awalnya. Sama seperti aku, mereka merasa kaget. Tentu saja, karena tak menyangka, ternyata ceritanya seperti itu. Sejak mengetahui siapa perempuan yang sering menampakkan diri sambil tertawa cekikikan, aku tak begitu lagi merasa takut. Meskipun selama aku menempati perumahan dinas puskesmas, sosok itu masih saja menampakkan diri. Dan selama 6 tahun, aku menjadi bidan desa dan tinggal di Desa Tunggal Jaya, karena saat masa ikatan dinasku selesai, instansi terkait tak memberiku izin pindah sampai ada bidan yang menggantikan. Juminah ikut denganku pulang ke Bandung, seperti yang pernah aku janjikan. Aku menyekolahkannya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru, meski sudah sangat terlambat. Setelah lulus, Juminah kembali ke Desa Tunggal Jaya dan mengabdikan diri menjadi guru di sana, hingga akhirnya diangkat menjadi seorang PNS. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Arianti dan terima kasih buat teman-teman. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir, bolehlah mampir. Linknya ada di deskripsi ya, atau itu di layar akhir. Tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel Cadangan Mimin. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.